Salam buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan video presentasi mengenai tugas saya, di mana judul sebagai tugas Jarkom saya ialah teknologi jaringan masa depan dan juga IoT serta cloud networking. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang penting mengenai cloud networking dan juga IoT. Dan juga di akhir video terdapat sebagai implementasi asli mengenai IoT sederhana yang sudah saya siapkan. Ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Andre Christian Saragi dari Prodi Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23026 dari Institut Teknologi DEP. Internet of Things, yaitu merupakan suatu revolusi jaringan. Apa itu IoT? IoT adalah merupakan konsep yang memperkenalkan atau menghubungkan perangkat fisik seperti sensor dan juga aktuator perangkat fisik, di mana seperti bisa kita jelaskan seperti rumah pintar dan juga ke dalam internet atau pengumpulan dan berbagai data di dalam perkembangan zaman dan juga pengumpulan data. Komponen IoT sendiri yaitu beberapa kerangka teknik kerja ataupun kerja jaringan seperti perangkat yaitu yang seperti saya sebutin tadi, sensor dan juga perangkat yang dapat mengumpulkan dan menyatukan suatu data serta jaringan yaitu WiFi, Bluetooth ataupun jaringan seluler yang sering kita gunakan seperti WLAN ataupun Ethernet. Kemudian yang ketiga itu aplikasi. Aplikasi itu platform yang mengolah, menganalisis, serta menampilkan data yang dikumpulkan untuk membuat suatu data itu menjadi satu dan menjadi lebih baik lagi dalam membuat suatu IoT yang lebih baik lagi. Manfaat IoT sendiri yaitu meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup. Seperti IoT yaitu Internet of Things, yaitu membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup manusia dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Kemudian menghubungkan perangkat untuk saling berbagi data dalam kehidupan sehari-hari, serta masih banyak lagi aktivitas yang bisa digunakan, seperti otomatisasi rumah seperti rumah pintar, termasuk juga memantau kesehatan melalui warfare dan meningkatkan produktivitas kerja. Efisiensi operasional seperti pengolahan energi dan juga banyak hal lagi yang bisa digunakan dalam peningkatan IoT sendiri. Maka dapat kita ketahui IoT sendiri memiliki dampak yang sangat baik bagi kehidupan di saat ini. Maka kita harus sama-sama membantu dan juga menjadi lebih baik lagi dalam pemanfaatan IoT ini. Namun, terdapat beberapa tantangan yang bisa kita hadapi saat menghadapi IoT, perkembangan teknologi melalui IoT sendiri, seperti keamanan data dan privasi pengguna itu mungkin dapat diretas oleh banyak hacker-hacker pada saat ini. Namun dengan adanya cyber security, kita harus meningkatkan cyber security kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian standarisasi dan interoperabilitas perangkat, di mana perangkat-perangkat sekarang harus meningkatkan menjadi lebih baik lagi dalam peningkatannya untuk menghadapi IoT saat ini. Saat perangkat-perangkat tidak kompatibilitas saat menghadapi semua perkembangan zaman, mungkin IoT sendiri tidak dapat mendukung ataupun perkembangannya tidak dapat didukung oleh aplikasi ataupun perangkat-perangkat yang ada pada saat ini. Dan juga ada biaya infrastruktur yang sangat mahal dan juga pemeliharaannya yang mungkin membuat hampir sama dalam pengolahannya dan juga pemeliharaannya. Namun dapat kita ketahui ini bukan menjadi suatu hal yang dapat menghambat kita untuk meningkatkan IoT, karena IoT sendiri bisa bersatu jalan saat peningkatan IoT berkembang. Itu juga dapat menjadi masukan buat kita saat IoT sendiri berhasil. Kemudian kompetensi tenaga dan kerja terampil. Dibutuhkannya kerja terampil yang sangat mengetahui dalam IoT dan juga programming ataupun mengenai IT pada saat ini sangat dibutuhkan. Kemudian cloud networking, di mana cloud networking sendiri adalah penggunaan layanan cloud untuk pengolahan data, menghubungkan perangkat aplikasi serta data melalui jaringan yang didukung oleh infrastruktur cloud. Ataupun kita dapat menyimpan data-data kita itu seperti di awan, sebagai kata gantinya awan. Yaitu kita dapat menyimpannya alih-alih menggunakan perangkat keras yang tradisional yang sangat mahal, dengan lokasi fisik yang sangat besar. Organisasi dapat mengandalkan layanan berbasis cloud ini untuk menghalalkan pengoptimalan kerja dan juga efisiensi, di mana sebelumnya kita membutuhkan data yang sangat banyak, pengumpulan lokasi yang sangat banyak. Di sini hanya membutuhkan cloud ataupun sepertinya virtual, namun datanya tetap tersimpan sebagai hal yang sangat pasti. Cloud networking sendiri merupakan jaringan yang fleksibel dan scalable. Berikut saya akan jelaskan beberapa bagian dari cloud networking, di mana cloud networking sendiri dibagi menjadi berdasarkan jenis layanan yang digunakan, kemudian berdasarkan arsitektur pengelolaan yang ada, kemudian berdasarkan penggunaan dari
IoT itu sendiri ataupun cloud networking yang sudah disiapkan, kemudian ketersediaan cloud networking sudah ada. Kalaupun cloud networkingnya tidak tersedia namun sangat dibutuhkan, mungkin akan meningkatkan ataupun permintaan dari pengguna, maka harus dibuat ataupun yang kemudian cloud networking yang dibagi menjadi kegunaan yang dibutuhkan dalam saat ini, seperti penggunaannya dalam IoT robot ataupun dalam komputasi di dalam IT. Kemudian dalam beberapa aplikasi dan juga penggunaan dalam jaringan sendiri yang bisa digunakan di suatu negara ataupun di seluruh dunia ini. Kemudian kita dapat mempelajari IoT melalui aplikasi ataupun web Walkway bernama Walkway, di mana aplikasi Walkway ini adalah platform simulasi berbasis web untuk belajar IoT, yaitu Internet of Things, di mana Walkway ini sangat membantu. Terdapat banyak fitur yang bisa membantunya seperti time dan juga Arduino, ada Timedino dan juga banyak hal lagi yang bisa kita codingkan ataupun itu sebagai aplikasi yang berbasis web yang dapat menunjukkan perangkat keras, gambaran perangkat keras yang mungkin sangat mirip dengan aslinya, namun ini dalam berbasis web. Di situ dapat kita manipulasi dan mengubah menjadi aplikasi ataupun penggunaan yang lebih baik lagi. Di situ bisa untuk membantu kita sebelum kita menggunakannya sebagai dalam perangkat keras asli. Berikut adalah contohnya. Untuk Walkway sendiri, yaitu web yang bisa membantu kita dalam belajar IoT, ini sudah tersedia Arduino, ESP232, STM32, dan Pico. Namun Walkway Pro sendiri dapat mendukung lebih banyak lagi dalam penggunaan aplikasi ataupun penggunaan dari hardware yang sudah bisa digunakan untuk menggunakannya di dalam pengaplikasian IoT dan juga menggunakan kode program yang sudah disiapkan. Ketika kita mencoba Arduino, kita dipilih juga menggunakan jenis-jenis yang lainnya. Seperti inilah dia, dan juga kita dapat membuat kode program sendiri serta menampilkannya dengan penggunaannya yang lebih baik ataupun penggunaan dari kode programnya secara langsung. Dan masih banyak lagi yang bisa digunakan dalam Walkway ini. Kemudian setelah mengimplementasikan mengenai Walkway sebelumnya, di sini akan saya langsung menunjukkan bagaimana implementasi IoT dan cloud networking secara langsung dan namun masih sederhana. Di sini saya akan menunjukkan mengenai suatu IoT dan networking sederhana, yaitu mengenai gestur tubuh yang dapat mengendalikan suatu web ataupun suatu aplikasi yang sudah kita siapkan. Melalui gestur kita, hanya menggunakan gestur tangan kita dapat menggunakan ataupun mengkontrol suatu web ataupun aplikasi. Berikut adalah implementasinya. Ini adalah suatu IoT yang sudah saya buat sederhana dan saya akan mengcompile dan mengimplementasikannya. Di sini saya akan mencoba mengcompile-nya. Di sinilah codingannya dan saya akan mengcompile-nya. Nah, di sini sudah berjalan dan juga kita harus membuka webnya di Chrome ataupun localhost yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini dapat memulainya. Nah, di sini. Setelah di sini ataupun sudah terdapat saya, di sini akan membaca ataupun men-track tangan saya seperti ini dan kita mengkliknya seperti ini. Namun fungsinya belum ada. Untuk fungsi sendiri belum saya buat untuk mengkliknya. Namun web ini sudah dapat mengendalikan ataupun fungsi ini sudah dapat mengendalikan namun web ini sudah ada untuk di sini. Di sini saya sudah masuk ke dalam ataupun fungsi yang akan saya masukkan tadi, yaitu fungsi ke dalam aplikasi lain. Namun fungsi itu belum saya tambahkan dalam program ini, maka terdapat error karena belum terdapat fungsi yang belum akan ditambahkan. Lalu kita okekan saja. Seperti ini. Dan intinya adalah fungsi IoT ini dapat mengendalikan ataupun banyak hal yang bisa dikendalikan seperti network, dan juga ini juga dapat mengendalikan ataupun dapat mengendalikan network secara otomatis ataupun melalui gestur tubuh kita saja. Dan kita lihat hanya melalui gestur tubuh kita saja dapat mengendalikan ataupun dapat membaca sensor dari gestur badan yang ada ataupun yang sudah menjadi dalam fungsinya.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi untuk tugas jargon saya. Terima kasih.